Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anakku. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini bisa melancarkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kemuhammadiyahan dengan tema atau materi mengenal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau yang disingkat dengan IMM. Nah, berikut sudah ada lambang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada halaman pertama ini. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu saja, yaitu mengetahui sejarah berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Anak-anakku perhatikan baik-baik, kita akan belajar seputar sejarah berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, latar belakang berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu karena adanya dorongan untuk mengembangkan ideologi, paham, dan cita-cita Muhammadiyah. Karena pada saat itu masih belum ada organisasi otonom milik Muhammadiyah yang mengenaungi para mahasiswa Muhammadiyah. Padahal sebelumnya sudah berdiri Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, juga sudah ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang itu menaungi pelajar, pemuda, dan pemudi. Sedangkan di mahasiswa masih belum ada. Nah, sehingga beberapa hal yang kemudian menjadi kendala, belum adanya perguruan tinggi Muhammadiyah, sehingga 1936 dicetuskan keinginan membuat Universitas Muhammadiyah yang pertama, yang pada saat itu didirikan di Padang Panjang di daerah-daerah Sumatera, tetapi masih belum bentuk universitas, yang kemudian dikembangkan Universitas Muhammadiyah Jakarta itu menjadi Universitas Muhammadiyah yang pertama. Lalu kemudian tidak adanya wadah organisasi otonom yang mewadahi mahasiswa Muhammadiyah yang Pak Am jelaskan tadi, sehingga mereka anak-anak mahasiswa Muhammadiyah yang kuliah banyak yang bergabung ke HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, yang notabene-nya itu bukan milik Muhammadiyah. Ada juga yang bergabung ke Pemuda Muhammadiyah karena tidak mau bergabung ke HMI. Masa mahasiswa Muhammadiyah kok gabungnya ke HMI, harus ke organisasi otonom milik Muhammadiyah. Dan bagi yang perempuan bergabung di Nasyiatul Aisyah, sehingga mereka belum punya wadah mahasiswa, sehingga gabungnya di HMI. Bagi yang kemudian mau ke HMI, bagi yang tidak mau ke HMI karena mungkin dirasa itu bukan ortomnya Muhammadiyah, mereka gabung ke Pemuda Muhammadiyah bagi yang laki-laki, dan bergabung ke Nasyiatul Aisyah bagi yang perempuan. Nah, untuk lanjutannya, kemudian faktor yang lain diantaranya adanya persaingan ideologi yang keras, nasionalisme, Islam, komunisme di kalangan mahasiswa pada tahun 1960-an. Jadi pada tahun 1960-an setelah Indonesia merdeka itu, ideologi-ideologi besar yaitu nasionalisme yang menggelorakan semangat nasional untuk bangsa Indonesia. Ada juga ideologi Islam. Ideologi Islam ini menjunjung tinggi agama Islam yang harus dikedepankan di dalam melakukan setiap aktivitas di kehidupan sehari-hari. Ada juga ideologi komunisme, yaitu salah satu ideologi yang sudah dilarang di negara kita, dan itu terjadi di seluruh kalangan mahasiswa, sehingga perlu adanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah agar para mahasiswa Muhammadiyah itu tidak tercampur adukkan dengan ideologi-ideologi yang ada, sehingga satu, yaitu ideologi milik Muhammadiyah yang berasaskan Islam dan juga bersifat nasionalisme.
banyak organisasi mahasiswa terinfiltrasi kepentingan politik praktis. Pada saat itu banyak sekali organisasi mahasiswa yang ikut arus di bidang politik, padahal organisasi mahasiswa itu harusnya mereka melakukan tugas-tugas mahasiswa, yaitu belajar, riset, kemudian pengabdian kepada masyarakat, kemudian juga mengawal kepentingan atau mengawal kebijakan pemerintah, bukan malah ikut aktif berpolitik praktis, sehingga kemudian dirasa perlu hadirnya wadah mahasiswa Muhammadiyah yang kemudian mereka kembali kepada nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah. Nah, sehingga dari perjalanan yang cukup panjang itu, mulai dari awal ingin didirikannya Universitas Muhammadiyah sehingga banyak mahasiswa Muhammadiyah di situ, sampai tahun 1960-an banyak ideologi-ideologi besar yang kemudian mewarnai pergolakan di negara kita. Akhirnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu berhasil didirikan pada tanggal 14 Maret 1964 atau bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1384 Hijriah di Yogyakarta, yang dipelopori oleh Dr. Andes Muhammad Jasman Al-Kindi dan tokoh-tokoh muda Muhammadiyah lainnya. Dan Dr. Andes Muhammad Jasman Al-Kindi ini menjadi ketua umum DPP atau Dewan Pimpinan Pusat IMM pertama di Indonesia tahun 1964, yang pada saat itu naskah didirikannya IMM itu ditandatangani oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada saat itu yang bernama Kiai Haji Ahmad Badawi di Gedung Dinoto, Yogyakarta. Nah, pada saat penandatanganan itu ada 6 penegasan IMM yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Badawi. Yang pertama, menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Berarti di IMM itu gerakannya berbasis mahasiswa yang landasannya adalah agama Islam. Yang kedua, menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM. Jadi perjuangan IMM itu harus berdasarkan kepribadian Muhammadiyah, mulai dari nilai etika, nilai keagamaan, nilai sosial, nilai politik, harus berdasarkan apa yang kemudian menjadi landasan Muhammadiyah. Yang ketiga, menegaskan bahwa fungsi IMM adalah sebagai eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah. Maknanya itu IMM itu ditugaskan untuk ngurusi mahasiswa, fokusnya mengkader di ranah mahasiswa Muhammadiyah. Yang keempat, menegaskan bahwa IMM adalah organisasi mahasiswa yang sah dengan mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara. IMM itu organisasi yang sah karena memang IMM itu juga pernah mendapatkan restu dari Bapak Presiden Soekarno pada waktu itu, sehingga IMM itu juga harus ikut andil di dalam menegakkan keadilan yang ada di Indonesia ini, dan juga harus taat kepada hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara Indonesia. Yang kelima, menegaskan bahwa ilmu adalah amaliyah dan amal adalah ilmiah. Mahasiswa Muhammadiyah itu kalau punya ilmu harus diamalkan, dan setiap amal yang dikerjakan harus berdasarkan dalil atau landasan yang jelas. Itulah ilmu amaliyah, amal ilmiah, bukan dikri amal loh ya, akmal. Yang keenam, menegaskan bahwa amal IMM adalah lillahi ta'ala dan senantiasa diabadikan untuk kepentingan rakyat. Berarti ber-IMM itu karena Allah Ta'ala dan juga untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk IMM sendiri, tapi untuk kepentingan rakyat.
Nah, setelah terbentuknya IMM itu, maka dirumuskanlah tujuan IMM, yaitu mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, ini adalah beberapa tokoh awal berdirinya IMM. Yang paling kiri itu adalah Dr. Andes Muhammad Jasman Al-Kindia, ketua DPP IMM pertama. Beliau sudah almarhum, Allahu yarham, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima segala amal ibadahnya. Sampingnya Dr. Andes Ahmad Rosyad Soleh, beliau juga sudah meninggal dunia. Yang paling tengah itu adalah Kiai Haji Ahmad Badawi, beliau itu ketua Muhammadiyah pada saat itu yang menekan atau menandatangani bahwa IMM resmi sebagai ortom Muhammadiyah. Sampingnya adalah Dr. Sudibyo Markus, beliau juga tokoh awal IMM. Yang sampingnya ini cukup terkenal ya, beliau masih hidup, Bapak Profesor Dr. Amin Rais MA, yang juga dikenal sebagai Bapak Reformasi. Baik, alhamdulillah, terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Ayo kita jadi anak hebat Muhammadiyah, mau di IPM, di IMM, di Pemuda Muhammadiyah, di Tapak Suci, di Hizbul Waton. Tujuannya adalah untuk mengibarkan, menegakkan bendera Muhammadiyah dengan tujuan lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya tugas anak-anakku sekalian adalah pertama, bentuk menjadi 4 kelompok untuk tugas ini. Yang kedua, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan mencari referensi di buku paketmu. Jadi tidak memutar video Pak Am lagi, tapi cari di buku paket. 3, tugas dikerjakan di lembar kertas yang sudah disediakan. Nah, itu ada beberapa soal ya. Nanti untuk yang ini bisa di pause, di stop, dan bisa dibaca tugas yang harus diselesaikan menjadi kelompok. Tugas kelompok ya diselesaikan. Pak Am kira cukup untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Am mohon maaf karena ada tugas keluar, jadi Pak Am tinggalkan tugas dan materi ini. Sekian, Pak Am akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.